Selamat datang di podcast Mama. Masih bersama kita di setiap minggunya hadir untuk menemani dulur-dulur mamang semuanya. Yang penuh dengan persyaratan karena untuk member baru ribu dulur-dulur mamang. Kade aja bisa salah paham. Ujung-ujung gitu banyak karena gak pening. Aduh, jadi tersiksa di orang tanya Mang Mul. Enggak, jadi gini. Untuk member baru memang ada ritual. Ayo ngobrol di acara podcast mamang. Ada ritual khusus Mang Sep. Jadi harus puasa muti. Senin Kemis gitu ya. Untuk member baru jadi supaya tidak ada kendala seperti ini nih. Kudu dianggir unggal peuting gitu. Nah, gitulah. Buat dulur-dulur mamang yang belum tahu, ini anggota baru itu di ospeknya aduh benar-benar kejam lah. Jam kumaha. Posisi duduk gak boleh gerak. Posisi mic pakai tangan. Jadi jika bagong gitu nya. Ya bener. Tidak bisa ngaliuk. Biasanya bagong tuh kalau misalkan gak bisa gerak tuh habis makan sampe Pohon tadi nanti tuh pakai dicakrek gitu. Dicakrek Diteri buleut gitu. jeung nginum biasanya. Oke. Mentak namakan heula cenah ngarah fokus lah gitu. Sepat. Udah nyebat mah connect langsung. Oke. Yuk. Ngobrol apaan nih? Orang memang tertarik kayak ngabahas sebenarnya geus cukup kaliwatnya tetenya si materina teh tentang isu nu kamari sempat viral memang tentang child free yang cukup menarik banyak perhatian warga masyarakat Indonesia khususnya gitu ya terkait child free yang disampaikan oleh Gita gitu ya kalau nggak salah. Iya, Kita KDI. bukan. Kita KDI mah kamari joget. Oh, iya. Masih. Kita siapa orang Pode? Sapitri. Oh Gita Sapitri. Tapi gak aman nyebut nama Aman lah. Ada itu sih bukan rahasia umum Mang, kan rame kan di medsos oke di Siap. Instagram dan sebagainya gitu. Tadi bahwa ada anggapan dia itu lebih memilih untuk child free ya. Sebetulnya sih orang tidak naonnya ada tetap setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan isi kepalanya gitu. Cuman itu pun tadi kan terlepas ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Kayaknya bakal cukup menarik lamun ku orang dibahas di episode ayeuna gitunya. Mengingat mungkin orang jeung Mang Asep misalnya teh atau jeung Mang Emul bisa berbeda gitu kan ya. Iya, gitu. betul. Tergantung ini apa ngomongnya sekarang. Tergantung sudut pandang masing-masing. Sudut pandang tiap orang kan tidak bisa sama gitu ya. Jadi ada berbagai macam opini dan juga asumsi. Nah ini saya termasuk salah satu pemilih atau ya pemilih asal pemilu aing mah. Ya kan sekadung deui. Oh iya. Nah, jadi saya lebih hampir sama sih dengan Teh siapa tadi? Teh Gita gitu ya dalam pemilihan di astaga. Untuk memiliki ataupun child free ya. Memiliki apa? Memiliki pemahaman atau memutuskan memiliki keputusan meureun maksudnya kedenya. Nah, memutuskan untuk memilih child free nih. Gitu. Alasannya? Nah, alasannya yaitu pertama karena dari jenjang karir ya. Jenjang karir itu masih luas ya, masih butuh untuk belajar. Apalagi saya ini teman dulur-dulur mamang ya perlu diketahui. Saya teh gitu. Ya, jadi orang teh Jadi dulur-dulur mamang yang berprofesi sebagai seorang freelancer itu kan tahu ya kalau jam kerjanya itu berbeda dengan pekerjaan umum yang kadang malam, kadang siang, kadang pagi itu kan berbeda. Nah ini perlu diketahui untuk dulur-dulur mamang bahwa sebagai seorang freelancer itu kita harus menyesuaikan waktu kita dengan klien. Nah terutama untuk membahas anak nih. Nah kita kan harus memprioritaskan nih soalnya pekerjaan gitu ya. Betul sekali. Begini saja Mang Jaman ya. Taruhlah misalkan saya dapat pekerjaan, kemudian dalam mengerjakan pekerjaan tersebut nih dikejar deadline. Ya terus lanjut dulu lah. Kemudian
anak ini lagi bandel-bandelnya nih, otomatis kan kerjaan terlalaikan nih. Oh, jadi nggak ganggu karir pekerjaan lah gitu kan, ya takut nanti gitu. Keduanya masuk ke ekonomi. Kebayang nggak kalau misalkan pas lagi masuk kontrak diputus sepihak, kan nggak enak, kita udah masuk kerja istilah make sang gitunya, kesang kan kudu dibayar katanya kan. Lain dilap. Alamat tuh dilap ke duit. Oh, duit bener. Gitu kan. Nah, kalau misalkan dari segi ekonomi kemudian diputus oleh klien, kan kita tuh jadi minimal jadi bahan belanjaan sehari-hari itu kan tidak ada gitu, berkurang ya. Nah, otomatis kenapa memilih child free, yaitu banyak hambatan-hambatan yang dalam karir, ekonomi dan secara psikologis itu namanya itu apa? Suka tuh manajing budak secara psikologis aja, suka nggak dengan anak kecil, tingkah lakunya, apanya gitu. Kalau anak kecil yang bisa diatur gitu ya, itu mending masih enak gitu ya. Nah, beda nih anak-anak yang bandel nih. Nah, pas lagi kerja dibandelin, aduh itu kebayang banget lah. Misalkan contoh nih buat Mang Mul gitu yang sudah punya anak, ada PR di kantor nih. Gak pernah ada PR, dan bukan di bulu mata. Nah, terus. Nah, contoh dikasih target nih sama perusahaan. Oke. Nah, dalam sehari harus misalkan beres 10 dokumen nih. Nah, anak lagi bandel-bandelnya nih. Nah, kemudian terganggu pekerjaan dan esoknya pas dilaporin gitu kan, cuman pekerjaan beres 5 nih. Apa yang terjadi antara Mang Mul dengan perusahaan ataupun sama si bosnya nih? Otomatis kan ada kekecewaan gitu ya. Betul. Nah, saya daripada menghindari ini ya, solusinya gitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati nih. Nah, lebih baik fokuskan dulu pekerjaan, selesaikan dulu, baru gitu ya. Kalau misalkan sudah punya ya minimal lah dalam rekening udah 4 digit gitu ya. Nah, itu kan minimal jadi safe spot gitu ya. Jadi kita merencanakan untuk memiliki anak itu kalau misalkan pertama kita sudah mapan, keduanya komitmen dengan pasangan. Ini misalkan saya nih pasangan ingin punya anak gitu ya. Nah, jadi sebelum nikah nih ya, komitmen dulu. Saya pekerjaan nih masih dalam progres gitu ya, masih selama nguli kasar gitu ya. Karena di dalam rekening masih belum ada tabungan untuk mencukupi diri pribadi nih. Ya lebih baik saya berkomitmen dulu dengan pasangan. Bagaimana untuk sekarang saya lebih memilih untuk tidak memiliki anak. Karena kalau misalkan punya anak juga itu akan terganggu gitu ya dari psikologis, pekerjaan dan juga ekonominya. Jadi itulah kenapa saya lebih memilih pro dengan Teh Gita, Mang Jamal. Iya. Itunya pendapat saya. Kurang hampura. Iya. Ya Bata misalkan dulu Mamang harus tahu ini Bata udah mau dilempar. Anjay, ternyata mana ka orang ngemitna. Ya mangin. Gak apa-apa, itu emang pilihan. Dan kita pun paham pasti Mangnya. Iya. Dengan kondisi tentu tadi kondisi maneh Mul, Asep urang pasti bakal berbeda lah gitu. Tentu hasil pemikiran pasti bakal berbeda gitu. Nah, berarti nanti di proses mau nikah mana harus ada komitmen dulu berarti. Betul. Saya lebih memilih dulu hitam dan putihnya gitu ya. Jangan sampai pas nanti jalan itu jadi permasalahan yang akan menimbulkan konflik bagi keluarga. Pertanyaannya kalau misalkan si ceweknya gak setuju dengan keputusan untuk child free gimana? Ya udah nyari yang lain. Semudah itu. Cinta tidak berarti untukmu. Cinta datang untuk orang yang berduit. Alah. Beda Ari Ulin aja yang iya banyak. Saya jeung pejabat aslina. tukang proyekan biasa. Proyekan biasa. Ada proyekan ciwi-ciwi banyak. Ada proyekan yang ada aja hajar. Ya berarti memang segala sesuatu harus dipersiapkan dulu. Nah, sesuatu yang direncanakan lebih baik daripada barbar gitu ya. Nah, kalau tadi menurut maneh Mang Sep lebih ke waktu, terus lebih ke kekhawatiran, berarti pengeluaran dan pendapatan harus lebih gede juga. Betul gitu. sekali. Nah, orang tidak mempermasalahkan keyakinannya karena setiap statement punya alasan. Nah, kalau menurut Mang Jaman nih yang memang berkontradiksi atau berseberangan dengan statement dari Mang Asep itu gimana? Berarti yang kontra ya? Yang kontra dengan keputusan child free. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat orang gitu nya kepada pilihan anu dipilih ku si Mang Asep gitu nya.
orang boga pemikiran sendiri gitu atau punya pilihan sendiri. Tadi orang mah mungkin termasuk orang nu tidak setuju dengan child free gitu. Dengan beberapa alasan. Pertama nih orang bahwa berpendapat asumsi orang pribadi bahwa salah satu tujuan tina pernikahan teh secara sosial biasanya gitu untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya gitunya. Bahkan IGOG pernah orang baca di dalam Quran itu di An-Nisa ayat 1 kemudian di An-Nahl ayat 72. Kurang lebih artinya tadi bahwa Allah itu memberikan jodoh gitunya supaya orang bisa berkeluarga itu untuk adanya keturunan salah satu entek gitu. Itu nu kahijina. Nu kaduana tujuan pernikahan itu untuk mencetak generasi penerus gitunya, mau penerus bangsa maupun penerus agama. Nah, seperti contoh di Jepang gitu kan ya, negara anu enak teh keur krisis SDM. Emane harewa sanaon? Pan juga ganggu. Ngomong lah sok naon. Kadek itu. Oh, kadek. Backsound badak teuing. Nanti cukup. Cukup biasa standar. Berarti ya headset halus berarti. Halus. Oke. Biasa pakai sebelah, dur mamang pas pakai dua asal Oke, lanjut. Tadi nu kadua orang aja tadi penerus bangsa jeung negara tadi terbukti kan di Jepang isuna enak kan mereka kekurangan manusia kekurangan generasi lah generasi. Kekurangan generasi sehingga itu jadi masalah serius untuk negara itu gitu ya. Nu katiluna nyaeta anaknya sebagai orang pribadi gitunya kebutuhan orang tua nantinya arek ayeuna misalnya sebagai media hiburan maksudnya untuk menghibur orang kemudian nanti pas ngeskolot meureun gitu ge nanti orang teh bakal butuh ngurus meureunnya kasar nama gitu. Lamun lain anak saha nu ngurus kan gitunya da jeung batur meureun ragab atau kagok lah gitu. Walaupun misalnya aya nu ngurus katakanlah dibayar gitu tapi ART. Bakal beda rasa. Dulu RT ku RW beda rasa lah beda jeung anak kan secara personal batina lebih kuatnya beda gitu. Lamun misalnya ku batur jadi butuh anak keur hirup ayeuna sebagai orang tadi teh penghias kehidupan ayeuna gitunya atau bumbu-bumbu penghias kehidupan ayeuna ataupun nanti pas orang ngeskolot meureun gitu. Termasuk orang pribadinya meyakini sebagai muslim gitu bahwa memang ketika orang butuh anak itu khususnya anak nu soleh gitu kan ya lain di dunia hungkul tapi juga nanti sampai ke akhirat kan bahwa tadi di dalam sebuah keterangan disebutkan nanti anu bakal nyampe di dunia nanti sampai ke akhiratnya salah satunya nyata doa anak anu soleh kan itu peperihun bapana teu euceureuh kasarnya minimal boga budak nu soleh sugan kasalametkeun kasar mah kitu kan itu pendapat orang nu kaopatna anu katilu nu kaopatna meureun kitu tapi setuju kalau untuk anak yang soleh setuju proses menuju anak yang soleh itu kan butuh tadi kan disebutkan lamun budak bager cenah resep kalau budak membagongkan parean budak bagong pesantrenkeun ya gitu sete karunya kobong jadi riweuh di kobong gitu setengkeun. Oke, orang lanjut nu kaopatna tadi kenapa orang tidak setuju dengan child free bahwa tadi punya anak teh nyata ngadukung tujuan pemerintah gitu. Karena tadi teh seperti berkaca di kasus negara Jepang gitu kan yang mereka itu masyarakatnya tingkat kelahirannya sedikit itu kan jadi krisis negara sendiri gitu dan di dia negara pasti bakal butuh penerus bangsanya diantaranya gitu bahwa lamun misalnya generasi penerus bangsa jadi non bangsa ke depannya gitu kan ya bisa bangkrut kasar nama gitu ya. Dan terakhir pendapat orang dengan adanya anak itu bisa sebagai media ibadah sebagai orang tua orang tentu ketika ngurus anak teh bisa jadi pahala baik ngadidik secara non duniawi gitunya disakolakeun gitu kemudian secara agamana kemudian oge nganapkahan itu kan termasuk ibadah oge gitu walaupun ibadah itu banyak kan ya tadi bukan berarti secara orang sholat puasa zakat dan sebagainya ritual. Tentu ngurus anak oge merenapkah ke anak itu jadi ibadah oge gitu itu kurang lebih segitulah gitu. Oke, kalau menurut orang itu kan pro kontra ya. Menurut orang sih itu punya dasar masing-masing ya silahkan aja. Cuman hanya satu, jangan sampai mengkampanyekan hal tersebut. Jadi kalau misalkan punya pemahaman sekiranya bakal kontroversi, dikip sendiri aja dulu. Gitu, buat sendiri aja, jangan sampai ini jadi satu fenomena yang akan berbalik lagi. Terlepas itu pro ataupun kontra ya, Bang Sep, orang tidak terlalu menyorot
yang pro karena jelas alasannya, terus landasan secara pola pikirnya juga sudah tertuangkan. Cuman bagi orang satu tadi jangan sampai mengkampanyekan dan jadi mengingatkan seorang Thanos. Tahu seorang Thanos? Yang di Thanos. Seorang Thanos kan hampir sama. Dia penganut child free. Adapun dia punya anak si siapa? Si Gamora. Ya, Gamora ya? Ya, Gamora. Mal apa aing enggak mah Tamus hero Mobile Legend apa enggak ini sedikit mah baik orang ilmu di mana seolah ada keterkaitan antara fenomena child free dengan sosok Thanos. Nah si Gamora ini kan dia memang anaknya si Thanos tapi bukan dari biologisnya dia. Jadi si Thanos itu merebut kekuasaan suatu negara ya diambil si Gamora ini anak nate jadi apa sih disebutnya itu anak adopsi. Dan bahkan uniknya Thanos kalau meskipun dia pro terhadap child free dia manggil bawahannya itu son. Yes, pernah di satu scene ya. Listen my son. Nyebutnya gitu ke anak buahnya itu son. Berarti dia secara hati nurani meureun gitu ya. Meskipun penganut dan pro child free, tapi dia menganakkan gitu terhadap kasih sayangnya sebagai seorang ayah atau sebagai sosok yang berkuasa masih ada rasa belas kasihan terhadap anak buahnya dengan tadi menyebut ke anak buahnya itu son. Nah dari Thanos ini kita belajar meskipun dia penganut dan pro child free, dia memiliki fitrah sebagai laki-laki itu sebagai ayah gitu lah. Menurut orang gitu ya. Si Thanos itu ada artinya cukuran. Apa pengen tahu? Tanpa anak oke sih.